kopinya. Tuh Boy udah ngopi duluan. Oh, Afnan belum ada kopinya nih. Udah tuh. Ya teman-teman, selamat siang. Yang saya hormati Pak Afnan, terima kasih atas kehadiran di sini. Datangnya tadi malam ya. Saat ini kita mau yang ngobrol-ngobrol. Iya. Mengenai apa, kalau di posternya kan itu kita mau bahas soal kaum muda dan problem kemiskinan. Nah ini kan memang apa yang kita lakukan di Odesa, salah satunya adalah kegiatan sekolah Sabtu Minggu. Nah sekolah Sabtu Minggu ini diisi oleh guru-guru yang kita sebut fasilitator. Ini dari relawan-relawan yang datang dari berbagai kampus di Bandung. Nah, ada alumni kampus di luar Bandung juga kan. Jadi setiap minggu kita kegiatannya di 12 kampung, nyebar kan. Tadi baru pada kumpul saat ini ya. Sebelumnya ngajar-ngajar anak-anak ada di 3 desa, ya seluruhnya sih di 12 kampung. Nah itu jadi gambaran kegiatan kita seperti itu. Kemudian ya ini adalah salah satu upaya kita ya, kaum muda dalam mengatasi kemiskinan lewat pendidikan. Yang kita ini kan adalah fokusnya ke anak-anak desa. Ya di sini mereka ada sekolah, mereka sekolah dasar, mereka masuk sekolah SMP gitu ya. Tapi masih sekolah formal itu masih belum maksimal, dan di sini juga motivasi sekolah itu atau pendidikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi masih sangat rendah. Sehingga kami ya upayanya adalah untuk mendorong bagaimana anak-anak ini punya gairah semangat pendidikan, punya impian yang lebih tinggi ya. Kita perlu banyak ngobrol soal ya pengalaman Pak Afnan selama dulu berkegiatan pas masih muda ya Pak. Sekarang juga masih. Oh masih muda. Jadi kegiatan pas masih muda dulu kan ya sama lah mungkin ya, sedikit-sedikit, tapi mungkin berbedanya waktu itu masa-masa Orde Baru yang ya boleh juga gitu digambarkan gimana sih emang kegiatan aktivis muda zaman Orde Baru itu ngapain aja, apakah gimana perbedaan sekarang, bagaimana. Kemudian juga kenapa kaum muda ini yang memang statusnya juga belum begitu jelas, yang masih pada numpang orang tua gitu ya, harus berkecimpung di persoalan kemiskinan gitu. Pak Afnan ini ya teman-teman sebagian pasti sudah membaca profilnya, yang kemarin kita diskusikan juga buku Tukang Cukur Tuan Presiden, yaitu salah satu kumpulan puisi Pak Afnan. Kemudian ada juga yang paling legendaris itu Sumpah Mahasiswa ya, itu ya penciptanya adalah Pak Afnan. Bolehlah kita cerita-cerita Pak Afnan mengenai ya kaum muda, kaum aktivis, atau terserah dimulai dari mana aja, silakan Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kan awalnya sudah dulu waktu saya di Bandung 2 tahun, istri saya S2 komunikasi, anak kedua saya lahir di Bandung. Jadi ya Bandung itu bagi saya deket lah gitu ya. Waktu itu saya Faiz juga udah di Bandung. Dulunya saya kesini ya nggak enak sama Faiz saja. Maksudnya kapan ke Bandung ya, saya juga pengen. Nah ini pas kemarin mengadakan pameran, saya pulang ke Jogja, daripada Sabtu Minggu nggak ada kerjaan juga Jakarta mau ngelamun, udah biasa ngelamun ya, penyair nggak ngelamun ya nggak mungkin kan. Saya terus mau ke Bandung, malah dibikinin acara. Serem lagi, pemuda dan problem kemiskinan Indonesia. Saya ke teman-teman saya kuliah, terus ada yang ngomong, "Oh ini apa maksudnya?" Karena di situ ada peran ya.
peran pemuda. Jadi perannya miskin apa gimana? Aku bilang peran pemuda dan. Jadi pemuda itu bisa bagian dari problem kemiskinan itu sendiri. Di samping justru kan seharusnya dia untuk mengatasi kemiskinan itu memang dilematis seperti tadi dibilang Hamid, wong ini masih ikut orang tua, ikut segala macem. Ya nggak usah buru-buru mandiri juga. Nanti orang tuanya cepat kehilangan buat kawin lagi. Gak ada yang diminta duit. Nggak, sebelumnya kita dengerin lagu dulu, Darah Juang, ini tentang pemuda. Ya kita dengerin lagu ya. Ya, tempelin lagi. Pernah denger nggak lagu ini? Pakai speaker. Kami tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Ada yang hafal nggak? Ini sering dibacakan waktu demo-demo. Bermain ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Ini John Tobing, lulusan filsafat UGM. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudanya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di bumi bermain ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa kebenaran. Jadi gambaran kita ya kayak gitu itu. Kita negeri yang kaya raya, tapi generasi mudanya nggak kerja, anak-anak putus sekolah,
kita kan sebetulnya bagian dari kemiskinan itu sendiri. Nah, saya dengar teman-teman ternyata para relawan yang bukan berbaik hati sih. Ini memang tanggung jawab kita sebetulnya. Kalau kita menggantungkan kepada orang-orang parlemen di Jakarta, pengurus negara, nggak cukup. Nggak cukup itu tidak selalu. Mereka meleset dari tugasnya ngurusin negara ini. Tidak selalu begitu. Kalau meleset pasti ada yang tidak meleset, dan itu banyak. Ya, ternyata orang-orang seperti kita itu hanya sedikit persen dari anak muda yang bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Itu cuman ya 5% kurang, 4% kurang, sedikit sekali. Ya kalau bicara masyarakat secara umum, mobilitas vertikal itu bahasa gampangnya naik derajat. Naik derajat itu kan apapun lah namanya. Kalau kaya sih nanti kita bicarakan, itu kan banyak ininya ya. Tapi paling tidak kita ini kan berulang kali kita dengar dan kita baca dan kita lihat, memang masyarakat kita ini sederhananya masih banyak yang tidak terdidik. Kita jangan berdebat dengan hal-hal yang kita lihat. Oh, tetangga saya sarjana, sekarang ternyata cuman ngojek. Saya percaya orang yang pernah belajar pasti lebih baik dari orang yang tidak pernah belajar. Saya nggak pernah mengatakan orang desa itu pasti tidak ada yang pinter, pasti lebih bodoh. Banyak. Karena kepintaran itu memang ukuran sekolah itu bukan satu-satunya. Kan banyak kita dengar, kita baca, itu yang kuliah di sana itu bapaknya cuman petani aja cuman garap punya orang. Saya percaya kalau sebagian loh. Jadi kemampuan itu, kepintaran itu boleh saja keturunan ya, tapi sebagian. Nah, yang sebagian besar itu adalah lingkungan. Jadi kalau saya dibilangin, wah itu bapaknya satpam, oh itu tukang becak yang sekarang katanya sudah lulus S3 itu ya? Pernah dengar itu? Ya kalau bayangan saya sebagai tukang becak, bapaknya pasti lebih pintar dari tukang becak yang lain. Saya percaya itu. Bapaknya satpam, pasti bapaknya kalau bisa sampai anaknya terdidik, itu pasti satpam itu lebih pintar dari satpam yang lain. Jadi memang dulu ya kan ada program Indonesia Mengajar. Saya sih bukan soal Anisnya, tapi soal kawan-kawan muda ini memang apa ya, mau gitu loh, tertarik. Nah, kalau saya bicara tadi dibilang pengantar itu dengan zaman saya pikir saya termasuk orang tua yang sedikit. Ya sedikit itu bukan kebanyakan orang tua sekarang ngomong, susah anak muda sekarang, kurang wawasan, kurang ini, kurang itu. Nggak seperti kita dulu kan. Iya, zamannya berbeda. Waktunya zaman Faiz kuliah, kita itu memang lingkungannya terbatas. Kita dulu nggak ada HP, yang dibangga-banggakan angkatan saya itu. Kita dulu nggak punya HP aja, rapat gelap bisa jelas itu datang tepat waktu. Ya tepat waktu itu masih bisa kita perdebatkan lah, on time benar apa enggak. Tapi artinya bisa ngumpul, bisa ini sekarang payah pada main HP. Enggak. Saya merasa orang sekarang, misalnya ya, di kita itu kemarin itu dibilang yang masih anak muda yang masih mau jadi pegawai negeri itu sekian persen. Dianggap banyak itu kalau zaman sekarang itu menyedihkan.
Karena apa? Generasi muda sekarang itu tidak lagi tergantung pada kerja formal di pemerintahan. Ya bahwa nanti efeknya misalnya yang masuk birokrasi itu soal lain. Saya mau bicara bahwa anak-anak muda sekarang lebih mandiri, lebih independen. Dulu mana ada bayangannya anak muda kok mau jualan kopi jualan kopi, tapi kan menunjukkan identitas kemudaannya. Minum kopi kita sekarang nggak di warung-warung lusuh lagi. Dan sekarang banyak anak-anak muda sekarang itu kan namanya, kalau sekarang istilahnya fashion kan. Jadi mereka betul-betul independen, mandiri untuk pekerjaan yang memang mereka sukai. Jadi soal pendidikan ini, soal kemiskinan ini, saya sih memang melihat ya, secara umum ini Jawa Barat ini agak bikin kita prihatin. Misalnya saya ke Bogor, kemana-mana itu ngelihat bagaimana rumah orang berhimpit-himpitan. Saya pernah tinggal di Sikoloa juga. Itu agak beda dengan daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini pasti banyak faktor ya. Tapi memang kemauan anak-anak untuk bersekolah itu memang harus terus-menerus ditumbuhkan. Kalau kita lihat ya, anak-anak di tempat yang mindset pendidikannya sudah relatif bagus, anak-anak itu senang sekolah karena sekolah itu juga bermain. Walaupun kita bicara teori pendidikan Indonesia ini kan kita juga kadang bahasa anunya tuh kan kita ini bangsa yang minderan ya. Hari ini kita bicara tentang pendidikan di Amerika Serikat yang begini begitu. Besok kita bicara pendidikan di negara Skandinavia, Finlandia bagus ini. Besok kita Montessori apa segala macam. Bagi saya sih itu kita kan memangnya pendidikan kita itu berhasil kalau lulusannya kerja di luar negeri. Enggak juga, negeri kita ini perlu dibangun. SDM-nya kemana? Ya di sini. Jadi maksud saya, kan banyak faktor. Di Finlandia misalnya, penduduknya berapa? Terus orangnya kayak apa? Interaksi sosialnya seperti apa? Jadi kalau dulu tuh ada namanya Profesor Dr. Umar Khayyam, guru besar di UGM, itu meritik Habibie dengan membuat pesawat. Itu visioner ya. Habibie-nya nggak salah, kita bangga dong punya Habibie. Tapi yang dia kritik sederhana, pertanyaan budaya kita, pertanyaan kebudayaan kita, pertanyaan kita itu apa sebetulnya? Kalau kita negara agraris, teknologi pertaniannya yang dibenerin. Jadi maksud saya, kita berpikir boleh wawasannya panjang, luas, tapi kita lihat juga dengan kondisi masyarakat kita. Mungkin yang kita butuhkan cuma 3, tapi yang kita rujuk yang 10, nanti akan mengawang-awang. Saya sih nggak terlalu banyak tahu juga dengan Odesa ini, ya agak ironi juga. Jadi kita ini memang banyak ironi. Dulu kan saya pernah di Kementerian Pertanian ya, sebagai staf khusus itu. Kalau tahu gitu kan bisa aja sih bantuan untuk Faiz. Cuman waktu itu nggak terlalu setelah saya kesini memang edan ya Faiz. Ternyata dia itu kan kalau pulang ke Temanggung dia tinggal ongkang-ongkang aja. Jadi ya kurang kerjaan juga dia kesini, bangun dari bawah apa segala macam. Tapi orang-orang yang seperti ini memang yang kita butuhkan. Dan Faiz menularkan itu ke teman-teman. Jadi kalau kita mau melihat di negara-negara yang maju, misalnya di Prancis, yang kuliahnya politeknik, yang tidak sarjana, itu malah
secara uang itu malah rata-rata lebih makmur daripada yang sarjana, yang karena mereka diserap industri kan. Jadi yang seperti itu kata kita kan, ya sudah saya politeknik aja dengan bayangkan di Perancis, tapi di kita terserap enggak? Di kita ini kan banyak sekali berubah ya. Ya kalau di luar negeri itu yang namanya SMA ya, dari dulu high school lah. Kita dulu pernah lama SMA, SMU, kembali lagi. Jadi sudah spesifik STM. Itu kan spesifik diumumkan lagi. Maksudnya dari khusus dibuat umum. SMK. Secara aja kita bingung. Kamu SMK mana? SMK 6. 6 itu ya apa ya? Kan lebih mudah sebetulnya nomenklaturnya SPG, MO teknik apa, nah SKKA, nah ini boga apa segala macam. Jadi memang problem kita, problem kemiskinan ini, saya hanya mau menunjukkan itu, apa namanya seperti tadi itu kita kurang mampu mengidentifikasi masalah. Masalah kita itu apa? Kemiskinan seperti apa? Maksud saya, yang dari banyak kita baca segala macam di negara-negara lain itu kita apa namanya? Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Ini kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Oh, ternyata masalahnya ini. Saya pernah ke Thailand melihat mereka sekarang itu menggalakkan apa namanya tanaman buah tin, karena dekat dengan Indonesia mayoritas Muslim, ini pasar, karena tin itu ada suratnya di Al-Quran segala macam gitulah. Tapi juga kita melihat kelapa di sana, dan orang Thailand itu ngomong sama saya, ada teman saya juga anak IPB yang dia tahu banyak pertanian. Orang Thailand itu bilang, dulu kami belajar dari Indonesia loh, dari negara kalian, kok sekarang kesini katanya, mau belajar sesuatu yang dulu kalian ajari. Karena IPB ini, Belanda ini kan ya serius juga, jadi ya penjajah, tapi kalau kita ini kan ada juga lah ininya, bukan baiknya, maksudnya tinggalan, entah kepentingannya dulu apa gitu. Jadi memang kebun raya Bogor dan segala macam itu. Nah sekarang kita ke sana, itu orang Thailand itu tradisi makan apa namanya kelapa degan itu buahnya nggak dimakan, cuman airnya aja yang diminum. Ada kalau di Indonesianya UMKM lah. Ya kecil saya lihat ada juragannya yang nggak parlente, nggak pakai dasi apa gitu. Terus ada pekerjanya, ya paling pekerjanya itu 30-an lah. Ada yang tukang kupasnya, ada ini segala macem. Saya tanya, ini kelapa-kelapa ini mau kemana? Ternyata diekspor, dan ekspornya dia khusus yang itu ke Inggris. Nah sebetulnya yang kayak gitu itu kita itu bisa. Kalau soal penjualan kita itu kadang lemah di menarasikan apa yang kita buat. Makanya kadang kita sering, alah luar negeri gak, ternyata gini aja, bagus buah di kampungku juga. Nah yang kayak gitu juga itu problem kita. Tapi saya percaya sama anak-anak muda sekarang yang dianggap orang-orang seusia saya kurang wawasan, kurang ini, kurang itu. Ya saya bilang, kalau kamu sudah mulai menyayang-nyayangkan lah, sayang ya generasi muda sekarang gue, kayak sayang, berarti lo sudah tua dan mendekati uzur. Anak-anak sekarang itu lebih punya ketekunan pada bidang-bidang tertentu yang dia sukai.
Kalau dulu ngerambiang, Faiz itu ngerambiang, kita demo sini, dan kita nggak membayangkan hari tuanya kayak apa gitu loh. Kita aja kalau ada yang kaya pasti wow sekarang kapitalis, sugih, kalau melarat disalahkan juga. Aktivis kok nggak bisa melakukan sesuatu. Apa bedanya? Katanya aktivis itu banyak, selalu aja orang yang sedikit itu lebih, secara umum kan yang namanya kualitas itu kan pasti yang sedikit-sedikit. Nah, saya melihat anak-anak muda sekarang itu lebih oke, dan seharusnya memang bukan persoalan kemiskinan ini enggak, tapi teman-teman mau relawan, mungkin kita dulu mau nggak? Kita dulu jadi relawan kayak gini nih. Mau sih, maksudnya teman-teman itu mengorganisir. Dulu ada Cimacan, ada Belangguan, ada macam-macam. Kita mengadvokasi, juga mengajar mereka untuk, tapi itu kan dengan marah gitu loh. Dengan marah maksudnya ini orang desa ini harus segera ini. Itu kan semangatnya perlawanan ya. Tidak harus selalu begitu. Dengan kita mendidik orang-orang desa untuk mereka lebih bisa memberdayakan, lebih bisa independen, itu juga perlawanan tanpa harus kita sebut dengan kita sedang melawan. Karena ya mungkin udah selesai lah perlawanan yang ekstrim-ekstrim gitu. Terus ada cara berpikir masyarakat kita yang menurut saya harus dikoreksi. Kita misalnya ya membuat organisasi, terus nanti kita misalnya mau ada event tertentu, kita buat misalnya Odesa sama kawan-kawan relawan akan melakukan event bikin apa gitu. Coba ingat-ingat lagi pas kita rapat, nanti udah giliran yang sangat penting sebetulnya kita ngomongnya itu kan soal teknis, gampang itu kan soal teknis. Jadi kita ini kelemahan orang Indonesia itu suka bicara yang tinggi-tinggi. Jadi kalau rapat itu saya nanti harus mengusulkan ini, ide saya harus bernas, harus jernih, harus komprehensif, harus begini. Nanti ketika semua ide itu mau diturunkan, ini nanti kita anggarannya berapa, acaranya rondannya kayak apa, itu pasti banyak yang bilang itu kan soal teknis. Beda dengan bule-bule. Ya paling dekat bule lah, kalau dulu LSM apa segala macam itu kita berinteraksi dengan mereka ya, maksudnya ya mungkin Jepang apa segala macam. Justru yang masalah teknis itu penting. Kita sedang merealisasikan sesuatu. Teknis itu kan soal wujud. Jadi nanti bagaimana misalnya laporannya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Nah kita mau bikin pesta, ketika ada yang nanya nanti konsumsi berapa, kita beli apa, kursinya berapa, itu banyak yang ngomong udah itu kan masalah teknis, gampang nanti minta bantuan Kang Ujang. Nah itu kita itu tidak terbiasa disiplin. Kita bicara sesuatu mau direalisasikan, tapi ketika direalisasikan kayak apa, itu kita ngomong itu masalah teknis. Justru yang penting di masalah teknis itu, misalnya berapa anak-anak desa di sini yang harus bisa kita handle. Terus cara menghandlenya kayak apa, materinya apa. Kalau yang penting itu apa? Saya tadi juga ngenes ya mendengar bahwa ternyata misalnya pemuda kampung itu pengen bekerja jadi kasir Indomaret. Tapi kan
memang apa namanya, lingkaran cita-citanya itu sebatas itu. Itu kan karena kita melihat Indomaret itu kan bersih. Semua orang merasa masuk ke situ nyaman dibanding warung-warung tradisional. Terus kalau ada yang punya cita-cita jadi kasir, karena kan uniform itu kan sangat seragam itu kan. Nah ini juga orang kita ini, saya bicara ini aja ya, soal seragam ini kan jadi kayak, padahal itu seragam itu dibebankan sama karyawan, itu beli. Nah agak ngenes juga ya kalau dulu cita-citanya pegawai negeri, sekarang cukup jadi karyawan apa gitu, itu kan turunnya jauh banget. Sementara seharusnya kan dulu pegawai negeri seharusnya bisa jadi apalah namanya, entrepreneur kecil-kecilan yang kalau ditekuni juga pasti berhasil. Ini kan soal pendidikan, itu kan soal wawasan. Jadi makanya pendidikan itu tidak selalu formal, tapi untuk anak-anak yang generasi muda, yang teman-teman jadi relawan itu memang soal ini udah bener lah. Itu memang dari sisi itu memang harus diisi. Nah kita ini memang seragam itu, cara berpikir seragam apa segala macam itu nggak tahu, itu diturunkan dari Jawa yang feodal itu atau apa. Itu seringkali kita bikin koperasi, kita bikin kumpulan, kita bikin apapun, itu nanti udah ketemu ya, ini kan baru bikin ya, ketemu pengurusnya, ketuanya siapa, ini siapa, terus nanti ada program yang pertama kali diusulkan, yuk kita bikin seragam dong. Jadi kayaknya korps itu, kebanggaan sama korps itu jadi puncaknya itu di seragam itu. Seolah-olah jadi kalau kita punya seragam, kita mentereng. Nggak mungkin ada koperasi yang maju itu tanpa, wah pasti seragam dulu. Wah itu nggak enak dong, kita jalan-jalan. Nah itu kan sebetulnya kalau kita mau kupas, seragam itu adalah di level visi. Ya visinya harus seragam dong, kita mau ngapain. Tapi kalau yang pernik-pernik, kembang-kembang apa itu, ya tidak harus seragam. Saya mengatakan ini problem bangsa kita sebetulnya. Misalnya saya mau lebih tinggi, contohnya setiap kali kemerdekaan itu kan ada temanya, ada jargonnya, ada slogannya. Dari istana itu turun ke gubernuran, turun ke bupati, turun wali kota, bupati wali kota sama ya, turun ke camat, sampai kita di kampung-kampung bacain pidatonya gubernur. Kalau di sini Ridwan Kamil, di cakruk-cakruk desa itu nanti peringatan 17-annya itu sama persis. Kalau ini bukan visi namanya. Kalau hal-hal yang seperti ini dibiarkan orang desa sini, yang mereka rasakan kemerdekaan itu adalah ketika itu kan beda dengan desa yang lain, beda dengan. Jadi nah ini problem kita juga. Kalau seragam, kita akan susah membuat produk atau apapun yang berbeda. Itu masalah. Makanya di kita, kalau di sini buka warung misalnya, kafe apa gitu, pasti nggak lama di sebelahnya, itu kan orang, ya itu artinya ujung-ujungnya akan menumpulkan kreativitas. Kita seneng seragam kok. Jadi sebetulnya mungkin saya sering ngeritik, misalnya kita ngobrol-ngobrol, saya sering mengatakan hal seperti ini.
orang selalu mengatakan, nah itu kan soal sepele. Enggak, ini soal cara berpikir. Cara berpikir itu memang dari yang kecil-kecil. Kalau kita sudah tidak tertib berpikirnya, ya gedenya juga. Sekarang misalnya ironi yang lain, hari ini mungkin berkurang ya, kita selalu membicarakan bagaimana kita, salah satunya untuk bangga dengan sebagai orang Indonesia, bahasa Indonesia kita harus benar. Enggak, kenyataannya enggak. Orang yang sering gitu selalu bilang bahasa Indonesia itu adalah bagian dari national character building. Kok bisa gitu loh. Dia ngomong bahasa Indonesia tapi dia kutip langsung bahasa asing. Itu sering sekali. Loh, dulu waktu saya SMA ada buku bahasa Indonesia itu, buku wajib itu, bahasa menunjukkan bangsa. Maksudnya menunjukkan, kata dasarnya tunjuk. Nah itu kita udah lepas, itu udah lepas. Walaupun saya melihat perubahan, misalnya kalian lebih mampu berbahasa Inggris, itu kan oke lah. Cuman maksudnya ketika kita berbahasa Indonesia, ya berbahasa Indonesia gitu loh. Sekarang kan contoh sederhananya, saya mau keluar, misalnya nulis dalam kurung out lah. Untuk apa mau keluar, semua orang juga tahu. Dulu kan dalam tanda kurung itu sesuatu yang belum lazim, belum mudah dimengerti, maka perlu dicari padannya bahasa Indonesia, padanannya dalam kurung bahasa Indonesia itu. Jadi maksudnya saya memancing ya dari hal-hal yang sepele itu. Saya mau, sebetulnya ada beberapa macam yang saya tekankan. Kita misalnya kreativitas itu tumbuh justru kalau kita berani berbeda, bukan seragam. Terus bagaimana kita mampu mengidentifikasi masalah, terus mana yang prioritas, mana yang tidak. Ide itu harus diturunkan. Kita bicara ide ndaki-ndaki, nanti pada level mau direalisasikan kita bilang itu masalah teknis. Jadi kita kembali ke ini, memang seperti di awal tadi, kita bukan susah ya, tapi kan mengharapkan pemerintah untuk, kalau dulu saya zaman demo kan ya itu tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab pemerintah. Nah pemerintahnya nggak ngapa-ngapain, orang sekeliling kita juga tidak, kita nggak ngapa-ngapain terhadap problem yang sebetulnya kita merasakan itu tanggung jawab kita. Pasti bertanggung jawab pemerintah sebesar apa, kita sebesar apa gitu kan. Banyaklah dalam masyarakat itu kan nggak semuanya juga bisa kita serahkan ke pemerintah. Jadi dengan teman-teman melakukan ini konsisten, ya bahwa nanti misalnya ada yang kerja ya ditularin aja sama yang baru lagi. Jadi maksudnya siklus itu tetap terjaga gitu loh. Nah baiknya ketika nanti memasuki usia kerja yang betul-betul kita kerja, maupun apa sektor formal maupun informal, apa yang kita lakukan hari ini itu membuat kita, empati kita merasa terlibat dengan problem-problem kekurangan, ya kemiskinan, kebodohan, itu kan dua hal yang tumpang tindih itu, miskin dulu atau bodoh dulu. Tapi kan, nah kalau kita nanti sudah itu bergunanya itu sebagai sebuah kolektivitas, kita lebih mudah berempati apa yang kita lakukan sekarang ini, karena banyak loh. Tapi walaupun ya secara kita juga jangan nganggap orang yang misalnya ada orang yang kuliah nggak ngapa-ngapain, tidak berarti mereka tidak akan
punya empati di masa dia butuh misalnya. Enggak juga, itu hidup itu kan enggak linear. Ketika di lingkungan baru, orang sering merasa dulu saya enggak ngapa-ngapain. Ada teman saya, dulu saya enggak ngapa-ngapain, saya cari duit, saya kuliah, segala macam. Ketika dia sekarang berhasil, dia mendekati teman-teman ini, teman-teman yang kami tukang-tukang jalan dulu, dan dia membantu macam-macam bantuannya. Jadi itu juga, itu kan soal personal ya, nggak perlu, tapi secara kolektif kita memang harus membantu bangsa kita. Jadi bukan bahasa lebay ya, bahasa kerennya begitu. Saya kira untuk pemancing mungkin udah juga terlalu panjang.